Welcome to my channel. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evira Lesya Ramadhani dari kelas 11 IPA 3. Saya akan membahas tentang termokimia dalam perhitungan delta H. Seperti yang kita tahu, setiap reaksi kimia itu dilengkapi dengan nilai delta H-nya. Maka koefisiennya sama dengan jumlah mol. Di sini saya mengambil contoh reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan nilai delta H-nya minus 92 kJ. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Karena reaksi ini disertai dengan delta H-nya, maka pastikan jumlah mol masing-masing molekul itu sama dengan koefisiennya. Jadi, jumlah mol pada reaksi N2 itu 1 mol karena koefisiennya 1. Dan untuk reaksi 3H2 itu dia 3 mol karena koefisiennya 3. Dan untuk reaksi ini 2 mol karena koefisiennya 2. Nah, oke, jika sudah mengerti kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita perhatikan contoh soal ini. Diketahui reaksi 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan nilai delta H minus 800 kJ dengan melepaskan kalor sebesar 800 kJ. Jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ, maka gas SO3 yang terbentuk adalah, di sini kita lihat yang dilepaskan adalah 800 kJ untuk 2 mol SO3 ini. Kenapa 2 mol? Karena koefisiennya 2. Jadi untuk 2 mol SO3 kalor yang dihasilkan ialah 800 kJ. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau misal kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ, berapa mol SO3 yang terbentuk? Maka jadi jika yang dihasilkan hanya 200 kJ, kalor adalah, tinggal kita kali silang aja. Berarti 2 mol dikali 200 kJ per 800 sama dengan 2 kali 200 400 per 800. Ini nolnya tinggal kita coret, tinggal 0,5 mol. Jadi gas SO3 yang terbentuk jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ adalah 0,5 mol. Jelas ya? Nah, jadi dari contoh berikut saya rasa sudah paham. Jika belum paham bisa tanya ke guru atau temannya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai delta H bergantung pada jumlah zat. Maksudnya jika reaksi dibalik maka delta H berubah tanda. Misalnya jika delta H bernilai positif, kalau dibalik menjadi negatif. Lalu jika reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Misalnya kalau reaksi dikali 2, maka delta H juga dikali 2. Lalu jika reaksi dijumlahkan, maka delta H juga dijumlahkan. Di sini saya mengambil contoh reaksi C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O
dengan nilai delta H minus 2820 kJ. Dan reaksi kedua C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O dengan nilai delta H minus 1380 kJ. Tentukan C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH tambah 2 CO2. Nilai deltanya belum diketahui. Jadi sebelum itu kita perhatikan yang ditentukan ini C6H12O6 ada di sebelah kiri, dan pada reaksi yang diketahui juga ada nih di reaksi pertama C6H12O6 juga di sebelah kiri. Jadi karena sama-sama di sebelah kiri maka kita tulis ulang. C6H12O6 ditambah 6O2 Oke, sudah kita tulis ulang. Lalu kita perhatikan pada reaksi yang kedua. Di sini yang diminta di sebelah kanan, namun harus ada 2 koefisiennya. Dan yang diketahui di sebelah kiri, tapi dia koefisiennya 1. Karena diminta sebelah kanan dan harus memiliki koefisien 2, jadi kita balik lalu kita kalikan 2. Kita balik menjadi 4 CO2 ditambah 6 H2O menghasilkan 2 C2H5OH ditambah 6 O2 dengan delta H berubah tanda dan dikali 2 menjadi 2760 kJ. Nah, karena sudah kita balik lalu dikali 2, maka kita jumlahkan. Jika sudah seperti ini, maka kita harus cari yang sama nilainya. Seperti ini 6O2 di sebelah kiri dan di sini 6O2 di sebelah kanan. Karena sama, kita coret. Dan di sini ada 6H2O dan di sini juga ada, jadi kita coret. Di sini sama, cuman koefisiennya beda. Karena itu kita kurang ini menjadi 2. Nah, juga udah seperti ini, baru kita tulis sisanya jadi C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH ditambah 2 CO2 dengan delta H minus 60 kJ. Oke, begini sudah selesai. Jadi hasil delta H yang belum diketahui adalah 60 kJ. Oke, segini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.